Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah yang bisa kita ketahui bersama. 4 khasiat wirid Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah berikut ini. Kita patut untuk mengetahui 4 khasiat wirid Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah ini agar menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Penjelasan terkait 4 khasiat wirid Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah di bawah ini. Wirid Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah merupakan doa atau azimat yang terkenal dalam tradisi spiritual Islam Sufi. Bahwa sebenarnya tidak ada referensi langsung ke wirid ini dalam Al-Quran atau hadits yang sahih. Wirid ini lebih berkaitan dengan tradisi Sufi yang menjelaskan tentang pemahaman konsep ketuhanan atau konsep tauhid. Sirullah berarti rahasia Allah. Zatullah berarti zat Allah. Sifatullah berarti sifat-sifat Allah. Wujudullah berarti wujud Allah. Secara keseluruhan, ini adalah doa yang mencerminkan konsep keesaan Tuhan, tauhid, dalam level yang sangat dalam dan pribadi. Khasiat dari wirid ini, seperti wirid-wirid lainnya, tergantung pada intensitas dan keikhlasan seseorang dalam melantunkannya. Banyak yang meyakini bahwa wirid ini dapat membantu memperdalam kepercayaan dan ketergantungan seseorang terhadap Tuhan, membuka pintu pemahaman spiritual yang lebih tinggi, dan melahirkan keikhlasan dalam beribadah serta cinta terhadap Allah, sesuai dengan ajaran-ajaran tasawuf. Adapun khasiat wirid, tujuan utama dari berdoa dan berzikir adalah mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya, bukan mencari manfaat tertentu. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah dan Afalullah. Bismillahirrohmanirrohim. 1. Sirullah. Ini adalah tentang ajaran sadar marifat. Sirullah, rahasia Allah. Siapa Allah? Yang tahu hanya Dia sendiri. Allah Maha Batin, Gaib, Maha Halus, Latifu, tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Namun nurani manusia dapat merasakan kehadirannya. Kehadiran kasih sayangnya, kehadiran keagungannya. Untuk mengenal Allah harus menempuh jalan marifat, marifatullah. Apa marifatullah itu? Marifatullah sulit didefinisikan, begitu luas cakupan yang harus diraih, begitu banyak unsur-unsur yang harus dipilih, begitu beragam pengertian yang tumpang tindih. Secara sederhana marifatullah dapat diartikan, mengenal Allah. Para muhakikin, orang-orang yang mendalami ilmu hakikat, mengartikannya sebagai ketetapan hati mempercayai zat yang wajib wujud, Allah, yang memiliki segala kesempurnaan. Marifatullah atau mengenal Allah, wajib hukumnya bagi setiap mukmin. Setiap insan harus mengenal Allah, mengenal penciptanya. Sumber dan muara dari segala sesuatu yang ada, sumber dan muara terjadinya alam semesta. Pada hakikatnya tiada yang mengenal Allah kecuali hanya Allah sendiri. Barang siapa yang mengenal Allah, sesungguhnya itu merupakan rahmat yang dilimpahkan Allah kepada dirinya. 2. Zatullah. Pertama, marifatut zat. Mengenal zat Allah Zatullahi. Ini bagian yang tidak tercapai oleh insan, bagian khusus yang merupakan hak Tuhan. Pikir manusia tidak mungkin mencapainya, akal manusia tidak mungkin menggapainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, karena sungguh kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya. Asmanya, Allah SWT. 3. Sifatullah. Kedua, marifatus sifat. Mengenal sifat-sifat Allah, Sifatullahi. Dengan mendalami makna Asmaul Husna, insan menjadi mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Insan hendaknya berakhlak dengan sifat keutamaannya. Tentu saja dalam batas kemampuan kemanusiaannya. Asmanya, Al-Ahad, Allah Maha Tunggal Esa. Al-Awalu, Maha Awal tanpa permulaan. Al-Akhiru, Maha Akhir tanpa pungkasan. Al-Hayyu, Maha Hidup. Al-Jabar, Maha Perkasa. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Al-Wadud,
Maha mencintai hambanya. 4. Wujudullah. Ketiga, Marifatul wujud. Mengenal wujud Allah wujudullahi. Allah itu wujud, ada. Namun wujud Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia. Tidak mungkin terbayangkan khayal manusia. Laisa kamitslihi syai'un, firman Allah. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Apapun yang bisa dibayangkan sebagai Allah maka itu bukan Allah, Maha Besar Allah. Apapun yang bisa dilukiskan sebagai Allah pasti itu bukan Allah, Maha Suci Allah. Siti Aisyah Ra, istri Rasul, berkata, Men hadat saka ana Muhammadan saw, ro arabahu fakat katsaba. Barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya pada waktu Miraj, maka dustalah ia. Bersabda Rasulullah Muhammad saw, wakat ro'aitu nuron, ana-anahu. Dan sungguh saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya Tuhan. Subhanaka, ma'arafnaka haka marifataka. Maha suci Tuhan, tidaklah kami dapat mengenalmu dengan pengenalan yang setepat-tepatnya. Asmanya, Al-Batin, Maha Gaib. Al-Latifu, Maha Lembut Halus. Az-Zahir, Maha Nyata. 5. Afalullah. Keempat, Marifatul Afal. Mengenal karya-karya Allah, Afalullahi. Melalui Asmaul Husna, Allah memanifestasikan karya-karyanya. Menampakkan afalnya yang maha hebat. Tergelar di permukaan seluruh jagat raya. Tersusun rapi dalam organ tubuh manusia. Jagat besar, makrokosmos, jagat kecil, mikrokosmos. Karya tercanggih yang tak ada bandingannya. Suatu bukti kebesaran Allah tiada taranya. Bagi yang bisa membaca rahasia alam semesta. Kebesaran Allah nampak jelas, nampak nyata. Asmanya, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Muhyi, Maha Menghidupkan. Al-Mumit, Maha Mematikan. Al-Jami', Maha Mengumpulkan. An-Nur, Sang Pemilik Cahaya. Al-Ghaniyu, Maha Kaya. Kun fayakun adalah ayat atau kalimat suci yang bermakna, jadi terjadilah, atau, jadi-jadilah. Ayat ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tercipta atas izin dan kehendak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Kun fayakun adalah berserah diri pada keputusan Allah SWT. Berserah diri pada keputusan Allah adalah cara mengamalkan kun fayakun. Umat muslim harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah, sehingga kita harus menerima segala keputusannya dengan ikhlas. Memperbaiki diri juga dapat menjadi cara mengamalkan kun fayakun. Dengan memperbaiki diri dan selalu berusaha untuk berbuat baik, umat muslim akan menjadikan dirinya sebagai orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Berdoa dan berzikir dengan rasa rendah hati, keikhlasan, dan rasa syukur kepada Allah. Merupakan kunci sukses untuk bertemu Allah SWT kelak di akhirat.